Sesi kali ini kita akan mencoba memahami konsep dari visi dan misi, lalu mengetahui bagaimana merumuskan visi dan misi yang baik, dan pentingnya bagi seorang wirausahawan memiliki visi dan misi. Pertama, kita akan coba belajar konsep tentang visi. Menurut kalian, apakah visi itu? Mari kita bersama-sama memperhatikan tokoh yang ada di depan kita saat ini. Saya rasa kita semua tahu siapakah dia. Ya, dia adalah Martin Luther King. Jika kalian belum mengetahuinya, kalian bisa searching di internet dan mencari tahu siapakah dia. Statement yang dia miliki yang cukup menjadi viral pada saat itu dan menjadi terkenal di seluruh dunia adalah I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Mimpi yang dimiliki oleh Martin Luther telah mengubah sejarah dunia, bukan hanya untuk bangsa Amerika, tapi juga di seluruh dunia terkait masalah perbudakan kulit hitam. Kita sekarang akan melihat pengertian visi menurut para ahli. Ada banyak pengertian visi menurut para ahli, namun kali ini saya hanya akan menjelaskan dari 4 ahli yang menjelaskan tentang visi. Menurut J.B. Whittaker, visi adalah gambaran masa depan yang akan dipilih dan yang akan diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan. Sedangkan Wibisono mengatakan, visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Sedangkan menurut Kotler, definisi visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Sedangkan menurut Bert Nanos, visi adalah pandangan masa depan organisasi yang realistis, bisa dipercaya, atraktif, suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang ada. Setelah kita mempelajari definisi visi dari 4 para ahli tersebut, sekarang pertanyaan saya adalah, apa definisi visi menurut Anda? Bagaimana visi Anda dibentuk? Sekarang kita mau melihat bagaimana cara menentukan visi perusahaan. Ada 5 cara menentukan visi perusahaan, yaitu value, focus, future, measurable, dan given direction. Apa yang dimaksud dengan value? Value adalah saat di mana kita menentukan prinsip-prinsip yang mampu mendefinisikan budaya, kebiasaan, dan siapa kita sebenarnya. Berbicara tentang kejujuran dan integritas. Lalu fokus. Di dalam fokus, kita harus berfokus kepada hal-hal yang hendak dicapai. Cara yang ketiga adalah future. Apa yang dimaksud dengan future? Kita berorientasi kepada masa depan, akan apa yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Lalu cara yang keempat adalah measurable. Berbicara tentang measurable, sekalipun berorientasi kepada masa depan, visi tetap harus dapat memberikan ukuran yang jelas. Cara yang kelima adalah giving direction. Visi harus memberikan arahan, menimbulkan inspirasi, dan siap menghadapi tantangan. Mengapa visi itu penting bagi kita atau organisasi? Visi memiliki 3 peran. Peran yang pertama adalah sebagai dasar untuk menyatukan tujuan, arah, serta sasaran. Peran yang kedua adalah sebagai landasan guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan beserta proses pengendaliannya. Peran yang ketiga adalah untuk membentuk serta membangun budaya perusahaan atau corporate culture. Itu adalah ketiga peran dari visi. Setelah kita berusaha untuk memahami definisi dari visi dan apa peran dari visi, sekarang kita mau melihat apa itu misi. Misi adalah strategi yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi juga merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Kita juga akan melihat definisi misi menurut para ahli. Menurut Wibisono, misi ialah penetapan sasaran atau tujuan perusahaan dalam jangka pendek, umumnya 1 hingga 3 tahun. Sedangkan menurut Webster Third New International Dictionary, misi merupakan tugas khusus yang menjadi tanggung jawab seseorang atau sekelompok orang untuk pekerjaan yang sifatnya spesifik. Lalu menurut Sapta Nirwandar,
Misi merupakan langkah atau kegiatan yang harus dilaksanakan guna merealisasikan tercapainya visi. Sedangkan menurut Edwin Alloc, misi yaitu suatu tindakan strategis untuk meraih visi suatu organisasi. Sedangkan menurut Peter Drucker, misi ialah alasan mendasari eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis, menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Lalu apa makna misi bagi suatu organisasi? Misi dapat dikatakan adalah semua penjabaran dari visi suatu organisasi. Misi juga dapat dikatakan strategi tindakan atau berbagai tahapan yang harus dilakukan suatu organisasi untuk merealisasikan visi. Misi juga adalah berbagai tahapan yang dilakukan untuk merangsang terjadinya pencapaian visi suatu organisasi. Lalu bagaimana cara menentukan misi perusahaan yang baik? Ada 4 cara untuk menentukan misi perusahaan yang baik. Yang pertama adalah jelas, lalu yang kedua adalah fokus pada masa sekarang, yang ketiga adalah mudah dipahami, dan yang keempat adalah valid dan sesuai untuk digunakan jangka panjang. Saat kita berbicara tentang misi yang jelas, itu tidak perlu terlalu panjang dan sederhana. Cukup dijabarkan dalam 2-3 kalimat penyataan yang rinci. Fokus pada masa depan artinya adalah misi mencapai tujuan di masa depan akan dimulai dengan langkah sekarang. Mudah dipahami. Misi yang bagus haruslah mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan. Valid dan sesuai untuk digunakan jangka panjang. Artinya adalah misi harus sesuai dengan perkembangan di masa yang akan datang, mampu menyesuaikan perkembangan hingga setidaknya 20 tahun ke depan, tetap valid hingga jangka waktu yang akan datang. Kita akan melihat apa fungsi misi, manfaat misi, dan unsur pembentuk misi. Pertama-tama yang hendak kita pelajari terlebih dahulu adalah fungsi misi. Fungsi misi adalah sebagai pernyataan cita-cita serta merupakan landasan kerja yang harus diikuti dan didukung oleh seluruh personel perusahaan. Misi usaha sangat membantu dalam mengembangkan perusahaan. Di antaranya adalah memberikan arah usaha, memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil, objektif, target, dan program perusahaan dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk, membimbing aksi dalam berbagai tingkat, membantu mencegah karyawan agar tidak salah melangkah. Lalu apa manfaat misi? Manfaat misi yang pertama adalah memastikan tujuan dasar organisasi atau perusahaan. Yang kedua, objektif, target, dan program perusahaan atau organisasi dirancang berdasarkan misi yang telah diciptakan. Yang ketiga, menjadi landasan dasar perencanaan bisnis yang akan dikembangkan. Poin yang keempat, membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Poin kelima, menjadi sarana bagi individu dalam mengidentifikasi apakah tujuan dan arah organisasi. Sedangkan manfaat yang keenam adalah membantu mencegah karyawan supaya tidak salah dalam melangkah. Lalu, apa saja yang unsur pembentuk misi? Menurut Philip Kotler, misi dibentuk oleh 5 elemen. Pertama adalah sejarah tentang sasaran, kebijakan, dan keberhasilan. Lalu, pilihan pemilik dan manajemen. Yang ketiga, lingkungan pasar yang mempengaruhi. Yang keempat, sumber daya organisasi menentukan misi mana yang mungkin dijalankan. Dan yang kelima adalah, misi harus fokus pada ciri kompetensinya. Kita akan sampai kepada pemahaman mengapa memiliki visi dan misi itu penting. Memiliki visi dan misi itu penting agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan memiliki prosedur. Lalu, poin yang kedua, bisa merencanakan dan membuat kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk berkembang. Poin yang ketiga, untuk dapat menentukan arah yang jelas bagi bawahannya. Visi dan misi penting agar dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, topik yang akan kita bicarakan yang terakhir adalah keberhasilan visi misi. Agar visi dan misi perusahaan berhasil dilaksanakan, pemimpin memiliki peran yang penting dalam proses penyampaian kepada karyawan. Hal yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin adalah dengan cara yang pertama, edukasi. Dengan menciptakan pemahaman semua orang pada visi dan misi perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, berbicara tentang authentication. Dengan menciptakan keyakinan kepada semua orang bahwa antara kata dan perbuatan harus ada keselarasan dan kesesuaian.
Yang ketiga adalah motivasi, menciptakan kemauan dalam jiwa karyawan bahwa dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan harus selaras dengan apa yang menjadi tujuan dan komitmen perusahaan. Yang keempat adalah repetition. Proses penyampaian visi dan misi bisa lebih mudah dipahami apabila disampaikan berkali-kali. Poin yang kelima adalah multiple forum. Dengan menyampaikan visi dan misi perusahaan bukan hanya pada satu media saja, namun dalam berbagai media. Visi dan misi perusahaan ini harus selalu disampaikan, seperti pada rapat, memo, atau juga pada papan pengumuman perusahaan. Demikian sesi tentang visi dan misi ini.